dan siam atau berpuasa itu merupakan perisai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Wasiyamu junnatun," dan siam atau saum itu sama saja ya, dari kata soma yasumu sauman wasiyaman, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu berpuasa. Kata Rasulullah, wasiyamu junnah, dan siam atau berpuasa itu merupakan junnatun. Junnatun itu perisai atau tameng. Jadi kalau dulu orang berperang, yang kanan memegang pedang untuk menyerang dan yang kiri memegang perisai untuk bertahan, untuk menangkis serangan, untuk menangkis ketika ada serangan dari musuh, baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Dari jarak dekat misalnya musuh menebaskan pedang ke arah badan kita yang ditangkis dengan tameng atau perisai itu. Atau dari jarak jauh serangan itu dari arah yang tidak terlihat, misalnya musuh melemparkan anak panah. Begitu kita melihat ada anak panah yang mendekat, kita bisa menangkis dengan perisai tersebut. Dan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasiyamu junnatun, dan siam atau berpuasa itu merupakan perisai. Perisai yang akan melindungi diri kita, orang yang saum. Melindungi dari apa? Dari segala mara bahaya yang akan mengenai diri kita, baik di dunia maupun mara bahaya dalam kehidupan akhirat. Sehingga saum sendiri secara medis itu sangat luar biasa. Dari segi kesehatan, orang yang melakukan saum itu akan lebih terjaga kesehatannya. Bahkan saum sendiri ya bisa menangkal berbagai macam penyakit yang mungkin akan menimpa. Dan dalam kehidupan akhirat ini lebih luar biasa lagi, menangkal bahaya-bahaya yang mungkin akan menimpa seorang ketika mereka meninggalkan saum, apalagi saum yang wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man soma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang saum satu hari fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi saum berpuasanya satu hari fi sabilillah. Ini catatannya fi sabilillah. Karena orang yang saum, yang berpuasa, ada yang melakukannya itu bukan fisabilillah, tetapi karena keinginan-keinginan yang lain, karena adanya motivasi-motivasi yang lain, bukan untuk libtighu amrodatillah, bukan untuk mencari pahala dan keridhaan Allah, tetapi untuk hal-hal lain. Misalnya ada orang yang berpuasa sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tetapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, tetapi untuk mencari kesaktian, biar menjadi orang yang hebat, orang yang ampuh, orang yang sakti. Nah, ada yang melakukan puasa seperti itu, tetapi itu bukan fisabilillah. Maka orang yang saum yang catatannya fisabilillah ini ya melakukannya atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar keimanan kepada Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saum yang dilakukannya pun sesuai dengan syariat ajaran Islam yang merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian akan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Orang yang saum satu hari di jalan Allah akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun, sab'ina kharifan.
Ini kenapa bulan Ramadan sangat luar biasa, sangat agung, sangat istimewa? Karena di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetapi setiap hari selama 1 bulan penuh. Sehingga kalau kita ikhlas karena Allah, sesuai dengan ajaran Allah, kita melakukan saumnya, maka insya Allah kita akan bisa aman dari api neraka. Karena 1 hari saja fisabilillah, saum dilakukan fisabilillah, bisa menjauhkan dari neraka selama 70 tahun, apalagi setiap hari selama 1 bulan. Insya Allah akan semakin aman dari api neraka seandainya saum kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang harus kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita pikirkan bagaimana caranya agar setiap saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antaranya kita jaga lisan kita jaga pandangan kita jaga hati kita jaga tangan kita, perbuatan kita, agar tidak menghilangkan pahala saum yang bisa kita lakukan. Karena Rasulullah pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang rugi? Kata para sahabat, orang yang rugi menurut kami al-muflisu fina itu man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Tetapi kata Rasulullah, bukan yang demikian, tetapi orang yang rugi adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan yang sangat besar, bisyamin wa salatin wa zakat, dengan amalan saum, dengan amalan sholat, dengan amalan zakat, dan amalan besar yang lain seperti haji, umroh, dan lain sebagainya. Tetapi waqad syatama hadza wa sabahada wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa daraba hadza, orang tersebut dulu ketika di dunia lisannya tidak terjaga, menghina orang ini, mencaci maki orang ini, merendahkan orang ini, tangannya nggak terjaga, memukul orang ini, menyakiti orang ini, juga perbuatannya memakan harta orang lain bukan dengan haknya, menganiaya orang lain, menyakiti orang lain. Maka amal soleh yang telah dilakukannya, pahalanya akan diberikan kepada orang yang dulu disakiti dan dizalimi ketika di dunia. Dan kalau tidak cukup untuk menunaikan hak-haknya, maka dosa-dosa orang yang dulu disakiti, dizalimi akan dilimpahkan kepada dirinya. Tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini, saum-saum yang kita lakukan benar-benar diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan ampunannya dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang nanti dalam kehidupan akhirat bisa meraih dan masuk ke dalam surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.